Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang materi kimia, yaitu elektrokimia yang berjudul elektrokimia. Nah, pada materi elektrokimia ini kita akan mempelajari tentang yang pertama yaitu konsep dari elektrokimia sendiri. Kemudian yang kedua yaitu kita mempelajari tentang sel volta. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang elektrolisis itu sendiri. Dan yang keempat, kita akan mempelajari tentang pengaplikasian elektrokimia, yaitu yang terjadinya korosi. Di sini yang pertama kita akan mempelajari tentang konsep elektrokimia, di mana dari konsep elektrokimia ini memiliki arti yang sangat sempit, yaitu di mana ilmu pengetahuan yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam sel elektrokimia. Sel jenis ini merupakan sistem yang terdiri atas dua buah elektroda dan larutan elektrolit. Peristiwa yang terjadi di dalamnya adalah proses pemindahan elektron, yaitu reaksi redoks. Dengan catatan, proses pelepasan elektron oksidasi terjadi pada anoda dan proses penarikan elektron disebut dengan reduksi terjadi pada katoda. Nah, di sini dengan catatan ini bahwa dapat kita garis bawahi bahwa oksidasi merupakan pelepasan elektron, proses pelepasan elektron yang terjadi pada anoda, dan proses reduksi merupakan proses penarikan elektron, yaitu terjadinya pada katoda. Nah, oksidasi dan reduksi ini harus kita ingat untuk mempelajari konsep-konsep selanjutnya, di mana oksidasi pelepasan dan reduksi merupakan proses penarikan. Pada elektrokimia, kedua setengah sel oksidasi dan reduksi terjadi secara berpisah pada elektroda-elektroda. Nah, di sini ada dua macam sel elektrokimia, di mana yang pertama sel volta atau sel elektrokimia, yaitu reaksi redoks yang terjadi secara spontan, yaitu di mana sel volta ini atau sel elektrokimia ini terjadinya reaksi itu secara spontan dengan reaksi kimia yang dapat menghasilkan arus listrik. Nah, sedangkan yang kedua yaitu sel elektrolisis, di mana arus listrik ini diberikan dalam sebuah larutan, maka di mana larutan tersebut menghasilkan reaksi redoks atau kimia. Nah, di sini pada sel volta di sini ada susunan sel volta. Nah, dapat dilihat pada gambar tersebut. Sebuah reaksi Zn menghasilkan Zn2+ ditambah 2 elektron. Nah, di sini pada gambar ini sel volta mengubah energi dari suatu reaksi redoks spontan menjadi energi listrik. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa logam zinc dicelupkan dalam larutan yang mengandung ion Zn2+, sementara sepotong logam tembaga dicelupkan dalam larutan ion Cu2+. Logam zinc akan larut sambil melepas 2 elektron. Nah, di sini pada gambar ini terdapat dua logam, yaitu di mana logam anode Zn dan katoda Cu. Nah, di sini melepas 2 elektron katanya. Nah, di sini seterusnya ada elektron yang dibebaskan tidak memasuki larutan tetapi tertinggal pada logam zinc itu. Elektron tersebut selanjutnya akan mengalir ke logam tembaga melalui kaut pengantar. Dua ion Cu akan mengambil elektron dari logam tembaga kemudian mengendap. Nah, dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa di sini pada anode Zn memberikan 2 elektron kepada Cu. Nah, pada jembatan garam ini Zn2+ menambah 2 elektron 2 dan pada SO4 ini melepas 2 elektron. Nah, pada gambar yang ini dapat kita lihat ini merupakan sebuah jembatan garam, dan di sini merupakan voltmeter untuk menghitung tegangan yang pada reaksi tersebut, dan ini saklar sebagai dapat menghidupkan atau memutuskan sebuah voltmeternya. Untuk sel volta sendiri yaitu terdapat dua jenis, yaitu ada anoda dan katoda, di mana anoda merupakan terjadinya oksidasi dan katoda merupakan terjadinya reduksi, di mana anoda bermuatan negatif dan katoda bermuatan positif. Nah, untuk notasi sel volta yaitu
Susunan sel volta dinyatakan dengan suatu notasi singkat yang disebut dengan diagram sel. Nah, Zn anoda, dan Zn2+ katoda. Nah, ini merupakan jembatan garam Cu2+, anodanya Cu. Anoda biasanya digambarkan di sebelah kiri, sedangkan katoda di sebelah kanan. Pada anoda terjadi oksidasi Zn menjadi Z2+. Nah, pada proses ini dari tidak ada elektron menjadi 2 elektron. Yaitu kita dapat mengatakan itu proses adalah proses yang ini, pertama ini, yaitu anoda biasanya digambarkan sebelah kiri, sedangkan katoda di sebelah kanan. Nah, pada anoda terjadi oksidasi, yaitu ini terjadinya oksidasi. Nah, ini terjadinya reduksi, yaitu reduksi itu pengurangan elektron, yaitu Cu2+ dikurang menjadi tidak ada elektron. Nah, ini merupakan proses reduksi dan ini proses oksidasi. Dua garis sejajar, dua garis ini yang memisahkan anoda dan katoda menyatakan jembatan garam, sedangkan garis tunggal menyatakan batas antar fase. Nah, dari persamaan ini merupakan jembatan garamnya, dan ini merupakan batas antar fasenya. Nah, potensial elektroda standar atau E derajat, yaitu potensial sel yang dihasilkan oleh suatu elektroda dengan elektroda hidrogen disebut potensial elektroda itu dinyatakan dengan lambang E. Apabila pengukuran dilakukan pada kondisi standar, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius dengan konsentrasi ion-ion 1M dan tekanan gas 1 atm, disebut potensial elektroda standar dan diberi lambang E derajat. Nah, di sini merupakan perbedaan antara untuk potensial elektroda, yaitu jika dalam keadaan standar atau dengan suhu 25 derajat Celcius dan tekanannya itu 1 atm, maka diberi lambang E derajat, sedangkan tidak jika elektrodanya suatu elektroda N dengan elektroda hidrogen itu dengan lambang E. Untuk elektroda yang lebih mudah mengalami reduksi dibandingkan terhadap elektroda hidrogen yang mempunyai potensial elektroda bertanda positif yang diberi tanda positif tadi, sedangkan elektroda yang lebih sukar mengalami reduksi diberi tanda negatif. Untuk potensial elektroda sama dengan potensial reduksi. Adapun potensial oksidasi sama nilainya dengan potensial reduksi, tetapi tandanya berlawanan. Nah, pada potensial sel ini dapat kita lihat rumusnya, yaitu di mana potensial sel sama dengan potensial katoda dikurang potensial anoda. Itu atau dengan E sel sama dengan E katoda dikurang E anoda. Katoda adalah elektroda yang mempunyai harga E derajat lebih besar atau lebih positif, sedangkan anoda adalah yang mempunyai E derajat lebih kecil atau negatif. Nah, dari pernyataan-pernyataan ini, di mana katoda ini merupakan yang paling besar atau di mana hasilnya itu adalah positif, sedangkan anoda ini merupakan nilai yang mempunyai lebih kecil dari katoda dan hasilnya juga negatif. Nah, pada contoh soal ini, pada persamaan pertama yaitu Ag plus Ag dengan satu ion plus elektron menghasilkan Ag berbentuk solid dengan elektron potensial plus 0,80 volt. Dan untuk persamaan 2 magnesium 2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan magnesium elektron potensial dengan besar minus 2,37 volt. Nah, elektron ini dihasilkan dari mana? Nah, elektron ini dihasilkan yaitu proses pemindahan oksidasi dengan reduksi. Nah, di sini Ag plus menghasilkan Ag. Nah, di sini kan masih ada terjadinya masih ada satu ion. Nah, kita harus membuat dengan proses mereduksinya, yaitu dengan mereduksi Ag plus ini, yaitu ditambah dengan elektronnya agar seimbang menjadi Ag. Nah, pada persamaan ini menjadi seimbang. Nah, untuk persamaan kedua ini juga kita buat seperti itu, yaitu untuk melepaskan 2 elektron ini, yaitu mengalami dengan dibuat
reduksi. Nah, pada rumus yang tadi kita telah mengetahui bahwa electrode potential cell dengan rumus E katoda dikurang E anoda, yaitu di mana katoda merupakan yang bermuatan positif dan anoda bermuatan negatif. Nah, dari sini kita dapat rumus SL sama E katoda dikurang E anoda. SL-nya yaitu katoda positif, anoda negatif. Nah, kita tinggal jabarkan, yaitu menjadi hasilnya 3,17 volt. Nah, di sini juga kita akan mempelajari tentang direct volta. Nah, untuk direct volta yaitu dapat disebut dengan susunan unsur-unsur logam berdasarkan potensial elektroda standarnya. Nah, di sini ada ketentuan-ketentuan pada direct volta, yaitu semakin ke kiri kedudukan suatu logam dalam direct volta akan semakin reaktif atau semakin mudah melepas elektron. Kemudian logam merupakan reduktor yang semakin kuat. Nah, dari sini maka akan terjadinya sebaliknya, yaitu semakin ke kanan kedudukan logam direct volta akan semakin kurang reaktif atau sukar melepas elektron. Itu kationnya merupakan oksidator yang semakin kuat. Nah, di sini pada tabel direct volta dapat kita baca bersama-sama. Ada ketentuan elektropotensialnya bentuk dengan satuan volt. Nah, pada pembahasan kali ini juga ada tentang elektrolisis. Nah, elektrolisis ini pada sel elektrolisis arus listrik dari sumber di luar sel dialihkan ke dalam larutan dalam sel. Ion-ion positif atau kation bermigrasi ke elektroda negatif, dan ion-ion negatif ini akan bermigrasi ke elektroda positif. Di mana elektrolit yang digunakan bisa sebagai leburan dan bisa juga sebagai larutan. Nah, pada proses penggunaan elektrolit, kemungkinan terjadi reduksi atau oksidasi dari molekul-molekul air harus pula kita perhatikan. Kita misalkan pengendapan logam pada katoda, maka potensial elektron atau potensial konsentrasi ion dalam larutan tersebut kita amati. Elektroda yang digunakan dapat bersifat elektroaktif atau lamban. Nah, contohnya elektroda yang elektroaktif yaitu misalkan Cu dan Ag. Yang mudah teroksidasi dan sering ambil bagian dalam proses anoda. Sedangkan elektroda larutan grafit dan platina praktis tidak bereaksi kecuali pada proses-proses tertentu. Nah, di sini ada elektrolisis leburan elektrolit. Nah, pada elektrolisis leburan elektrolit ini sangat penting untuk pembuatan logam-logam aktif, di mana seperti natrium, magnesium, dan aluminium. Nah, dapat kita lihat pada persamaan di bawah ini, yaitu di mana merupakan elektrolisis leburan elektrolit. Nah, yang persamaan anoda oksidasi yaitu 2Cl- menghasilkan Cl2 plus 2 elektron. Dan untuk katodanya sendiri, magnesium 2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan magnesium. Nah, untuk elektrolisis larutan elektrolit merupakan yang sangat rumit dari elektrolisis leburan elektrolit, karena adanya molekul-molekul pelarut yang dapat pula dioksidasi. Nah, pada anoda ini atau direduksi, jadi ada elektroda kemungkinan yang tereaksi, contohnya elektrolisis dalam air. Nah, dapat kita lihat juga dalam persamaan berikut. Nah, dari persamaan tersebut dapat kita lihat bahwa jadi reaksi-reaksi yang terjadi tergantung pada yang pertama keadaan dan jenis elektrolit, yang kedua jenis elektroda, yang ketiga beda potensial antara kedua elektroda, yang keempat ada suhunya. Nah, di mana kation logam di bawah hidrogen dalam direct volta Cu dan Ag mudah direduksi dalam katoda. Nah, kita akan menjelaskan tentang hukum Faraday. Nah, menurut Faraday, massa zat yang dihasilkan atau bereaksi dalam elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah muatan listrik yang lewat dalam larutan. Berbanding lurus dengan berat atom atau molekul zat terlarut, dan berbanding terbalik dengan jumlah elektron per mol yang diperlukan untuk menimbulkan perubahan bilangan oksidasi yang terjadi. Nah, pada teori pertama yaitu hukum Faraday pertama, dengan
dengan bunyi massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis G berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan Q, yaitu G berbanding lurus dengan Q, di mana jumlah muatan listrik dengan Q sama dengan hasil kali dari kuat arus I dengan waktu T. Nah, dengan rumus Q sama dengan I dikali T, tapi nantinya G akan berbanding lurus dengan I dan T. Nah, pada teori kedua, yaitu hukum Faraday yang kedua, dengan bunyi massa zat yang dibebaskan pada elektrolisis G berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat itu, yaitu Me. Nah, Ge berbanding lurus dengan Me. Nah, penggabungan hukum Faraday yang pertama dan yang kedua dengan persamaan sebagai berikut, di mana G sama dengan K dikali I dikali T dikali Me, di mana K merupakan ketetapan. Nah, pada persamaan tadi, di mana Faraday menemukan harga K, yaitu harga K di sini dihasilkan sebagai 1 dibagi 96.500. Nah, jadi persamaan tadi, G sama dengan K dikali I dikali T kali Me dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu merupakan penyederhanaan persamaan yang ini, di mana K tadi sudah dihasilkan ketetapannya dengan rumus G sama dengan I dikali T dibagi 96.500 dikali mm, di mana G ini merupakan massa jenis zat yang dilepaskan dalam satuan gram, dan I merupakan kuat arus dalam satuan ampere, T merupakan waktu dalam satuan sekon, mm merupakan massa ekuivalen. Nah, Me ini merupakan massa ekuivalen dapat dihasilkan dari massa atom relatif dibagi dengan bilangan oksidasinya sendiri, yaitu Me sama dengan Ar dibagi Bilox. Nah, untuk stokiometri reaksi elektrolisis ini didasarkan pada anggapan bahwa arus listrik adalah aliran elektron. Muatan listrik dari 1 mol elektron adalah 96.500 kolom. Nah, jumlah muatan dari 1 mol elektron ini sama dengan ketetapan Faraday, 1F. Nah, dari pernyataan ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa 1 Faraday sama dengan 1 mol elektron sama dengan 96.500 kolom. Nah, hubungan kuat arus dan waktu dengan jumlah mol elektron yaitu sama dengan I dikali T dibagi 96.500 dikali mol. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang pengaplikasian dari elektrokimia ini sendiri. Nah, di sini ada korosi. Korosi ini merupakan reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat yang di lingkungannya yang menghasilkan senyawa yang tak dikehendaki. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen udara mengalami reduksi. Korosi ini merupakan proses elektrokimia. Pada besi, bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anoda, di mana besi mengalami oksidasi. Elektron yang dibebaskan di anoda mengalir ke bagian lain dari besi itu yang berlaku sebagai katoda, di mana oksigen tereduksi. Nah, di sini adalah proses pada persamaan ini dapat kita lihat, yaitu O2 plus 2HO plus 4E menghasilkan 4OH. Nah, di sini merupakan proses dari persamaan ini merupakan proses reduksi, pereduksian, di mana proses pereduksian ini yaitu pada persamaan 4OH memiliki 4 elektron minus. Nah, kita dengan mereduksi 4 elektron dengan hasilnya setimbang. Begitu juga dengan persamaan yang ini. Nah, di sini kita adalah pengaplikasian korosi dapat kita cegah dengan cara yang pertama kita dapat mengecat besi tersebut. Kemudian kita dapat mencemuri dengan oli atau gemuk. Yang ketiga dibalut dengan plastik. Keempat, kita membuat tin plating atau pelapisan dengan timah, kemudian galvanisasi atau pelapisan dengan zinc, kemudian chromium plating, pelapisan dengan chromium, kemudian sacrificial protection, yaitu pengorbanan anoda. Nah, kita akan mempelajari latihan soal. Nah, suatu sel volta terdiri atas elektroda Cu dalam larutan CuSO4 dan elektroda hidrogen standar. Voltmeter menunjukkan angka 0,34. Tentukan harga potensial elektroda Cu. Nah, di sini kita ketahui bahwa
Dia itu terdiri dari elektroda Cu dalam larutan CuSO4. Nah, elektroda Cu dan elektroda hidrogen standar. Nah, dapat kita jawab yaitu di mana proses reduksinya itu Cu2+, kita buat 2 elektron menghasilkan Cu untuk pelepasan 2 elektron ini. Kemudian oksidasi H2 menghasilkan 2 H+ tambah 2 min, itu dimana ini merupakan proses ini reduksi, ini oksidasi, ini penurunan ion, dan ini penaikan ion. Nah, pada E-sel yaitu dengan rumus E katoda dikurang E anoda. Nah, E-sel ini sendiri sama dengan E Cu2+ Cu dikurang E potensial H2H+. Nah, sedangkan E-sel ini kita sudah ketahui yaitu dengan nilai 0,34. Nah, di sini juga derajat H2 dibagi H+ tidak ada kita ketahui, tapi ada tersurat dalam tersirat di mana elektroda hidrogen standar yaitu sama dengan 0. Nah, dapat dituliskan dengan begini. Nah, kemudian elektropotensial sel Cu dapat dihasilkan dengan sebesar 0,34 volt. Nah, di sini ada latihan soal yang dapat adik-adik kerjakan di rumah atau di mana. Ini merupakan contoh soal yang sangat mudah dengan rumus-rumus yang diberikan. Mungkin cukup sekian dari hasil pembahasan video pembelajaran kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf, dan dapat dipelajari adik-adik sekalian. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.